Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya, yang kami hormati Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang kami hormati Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang kami hormati Bapak Ustadz Kiai Haji DRS Fakhrul Razi MAG, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Program Studi, Manajer Bagian Tata Usaha, dan Supervisor Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan teknik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, serta seluruh tamu undangan dan para mitra yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul dalam acara peresmian Gedung Teaching Factory dan Halal Bihalal Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan kami lanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua PPK Pembangunan Gedung TEVA Sekolah Vokasi kepada yang terhormat Dr. Insinyur Agung Dwianto Magister Teknik PPK Pembangunan Gedung TEVA. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Universitas jajarannya, yang terhormat Ketua Lembaga, yang terhormat Ketua Senat Akademis dan Sekretaris Senat Akademis yang raw pada siang hari ini, yang terhormat para dekan yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro, Dekan Sekolah Vokasi, Wakil Dekan Sekolah Vokasi dan jajarannya, serta tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Izinkan saya sebagai pejabat pembuat komitmen di sini melaporkan perjalanan dari proses pembangunan gedung Teaching Factory yang ada di lingkungan sekolah vokasi ini. Jadi gedung sekolah vokasi ini menelan biaya hampir 20.180 juta. Dilaksanakan sejak mulai 15 Juni 2023 dan berakhir di 10 Januari 2024. Merupakan bangunan lab 5 lantai dan gedung workshop
satu lantai. Jadi total keseluruhan luas barangkali sekitar 2.200-an, kira-kira demikian. Dan sebagai pelaksana untuk konsultan perencanaan ini adalah CV Rekapuri Desain, kemudian pengawas dari PT Adi Konsultan Utama, dan kontraktor dari PT Total Indo Bangun Nusa dengan total waktu pelaksanaan adalah 210 hari kalender terhitung sampai tanggal 10 Januari tadi, dan masih menyisakan untuk pemeliharaannya hingga bulan Juli 2024. Barangkali ini yang menjadi fasilitas tambahan yang mungkin setelah gedung sekolah vokasi hibah dari Sinarmas, insya Allah ini merupakan gedung sekolah vokasi yang secara hukum keperanatan tentang IMB dan layak fungsi memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan segala kondisinya. Mudah-mudahan ini akan segera berproses dan kita mendapatkan layak fungsi untuk gedung teaching factory ini. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada tim yang sudah melaksanakan proses pembangunannya. Di sini ada tim teknis, ada Pak Direktur Aset, Pak Kasudi, kemudian Bapak Sukawi dari Sekolah Vokasi, kemudian dari sipil ada Pak Rudi Jumianto, dan kemudian saya sendiri Agung Dwi di sini. Hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan dalam proses pembangunan ini hanya karena Allah semata, dan apabila terdapat kekurangan, dan itu pasti ada, ini merupakan kesalahan kami sebagai pelaksana yang barangkali akan menjadi catatan kita untuk kesempurnaan di kemudian harinya. Demikian yang bisa saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Dekan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Rektor Undip, Bapak Wakil Rektor Prof. Faisal, itu sering kita lupa, dulunya sudah sebagai dekan, tapi masih terasa sebagai Wakil Rektor. Bapak Ketua Senat serta Ibu Sekretaris Senat, kemudian teman-teman dekan, Ketua Lembaga, kemudian tadi PPK, Bapak Direktur Aset, Bapak Ibu Kadep, Kaprodi, Wakil Dekan, selanjutnya segenap Bank Mitra dan tamu perusahaan mitra yang nanti akan kami sebutkan satu-satu, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teknik yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah, selamat datang di Sekolah Vokasi Undip. Kami bangga, senang, gembira menerima kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara peresmian gedung Teaching Factory dan Halal Bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera bersama keluarga. Bapak Ibu, di Undip itu kalau sejahtera itu identik dengan kelunting. Ini betul, saya ingin sampaikan kisah nyata. Kami di Sekolah Vokasi ingin membuat yang namanya marketplace seperti Tokopedia.com. Karena ingin mengenang jasa Pak Rektor, maka kami mencari domain yang namanya klunting.com. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, sudah tidak ada domain klunting.com. Itu berarti sudah ada yang mengambil domain itu, dan itu jangan-jangan juga warga Undip.
Maka kalau Bapak Ibu medsos siapa yang punya domain itu nanti mohon diserahkan pada sekolah vokasi. Saat ini domainnya sekolah vokasi untuk marketplace diberi nama vokamart.com yang tadinya mau klunting.com. Bapak Ibu sekalian, Bapak Rektor Undip dalam banyak kesempatan selalu menyampaikan bahwa mahkota Undip telah memiliki mahkota yang paling tinggi, yaitu alumninya paling cepat mendapatkan pekerjaan di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, insya Allah itu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kalau Undip mendapatkan mahkota itu secara fundamental, apakah yang telah kita lakukan? Insya Allah Bapak Ibu di level sekolah vokasi kami menjawab itu. Jawaban kami adalah bahwa selama masih di kampus, anak-anak mahasiswa kita, adik-adik mahasiswa kita sudah sangat dekat dengan dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan project based learning. Insya Allah itu yang menjadikan ikut mendukung Undip dengan sepenuhnya. Insya Allah mahasiswa kita semuanya juga lulus dengan cepat mendapatkan pekerjaan. Di sekolah vokasi Bapak Ibu, di antara kebijakannya adalah semua pengadaan yang ada di sekolah vokasi harus sekaligus dalam kerangka project based learning sekolah vokasi. Suatu contoh misalkan ada renovasi ruangan, pembangunan gedung baru, dan sebagainya itu pasti dalam rangka sekaligus project based learning sekolah vokasi. Ibu sekalian, sekaligus kita siapkan kalau pada siang hari ini insya Allah kita resmikan Teaching Factory. Teaching Factory adalah tempat media untuk kita melaksanakan project based learning, sehingga insya Allah semakin mengukuhkan bahwa sekolah vokasi menyiapkan lulusan yang siap kerja dan insya Allah mendapatkan kerjaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Insya Allah kita memiliki gedung 5 lantai dan itu semuanya menjadi Teaching Factory yang di Tembalang ada 7 program studi dan insya Allah semuanya mendapatkan alokasi Teaching Factory yang ada di gedung baru ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami sekaligus ingin menyampaikan terima kasih. Teaching Factory ini sudah langsung didukung oleh perusahaan. Pak Rektor dalam sebuah kesempatan menyampaikan kita harus bisa membuat produk yang presisi yang bisa diterima oleh perusahaan. Dan insya Allah Bapak Rektor kami laporkan produk kami sudah langsung didampingi oleh industri dan langsung kembali dimanfaatkan oleh industri dan industri terus sebagai pendampingnya. Yang pertama Bapak Ibu, terima kasih ini atas kehadirannya dari PT Pura Engineering. Itu hadir Bapak Direktur Engineering Pak Dedi Afianto, kemudian GM Produksi juga hadir, kemudian Kepala Riset ada Development hadir juga, kemudian juga Kabak Marketingnya juga hadir Mbak Desi. Ini dukungan Bapak Ibu. Jadi Pura Engineering salah satunya adalah telah menyumbangkan alat skala industri, kemudian beliaunya mendampingi mahasiswa kita, kemudian menghasilkan produk dan produk itu dijual kembali pada Pura Engineering. Ini insya Allah dukungan yang luar biasa. Terima kasih tepuk tangan untuk Pura Engineering. Kemudian selanjutnya PT Teva Inspira Indonesia. Ini direktur utamanya Pak Dr. Wikan Sarayuno. Beliau orang itu saya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dirjen Pendidikan Vokasi periode 2020-2022. Dukungan beliau terhadap sekolah vokasi luar biasa dan insya Allah sekolah vokasi Undip selalu siap mengikuti ide-ide beliau, ide-ide kreatif beliau dalam pengembangan pendidikan vokasi. Dan sampai saat ini insya Allah beliau sekaligus bersama dengan PT Ditek Engineering. Ini direktur utamanya Mas Fajar. Ini materi dukungannya. Ini juga sama Bapak Ibu. Ditek Engineering dan PT Teva Inspira ini juga mendampingi kami dalam menyusun kurikulum Teaching Factory. Selanjutnya mendampingi kami dalam adik-adik melaksanakan membuat sebuah produk. Kemudian produk ini kita jual kembali pada Ditek Engineering. Ini satu contoh Bapak Ibu digunakan untuk menghasilkan onderdil untuk sepeda motor vario. Itu langsung dijual kembali pada PT Ditek. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada PT Triangle Motor Indo yang dikenal dengan PT Fiat. Terima kasih, ini Pak Dirutnya.
Pak Tri Susilo dan juga kemudian Mas Dimas. Ini Bapak Ibu, PT Fiat alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Desain industri kita, sepeda motor listrik itu sudah dimanfaatkan oleh PT Fiat. Kemudian nanti PT Fiat memberikan sejumlah royalti kepada Unit, selanjutnya juga di dalam ketika produksinya. Kemudian PT Bisa Ruang Nusantara, PT Biru. Terima kasih hadir Pak Direktur Utamanya Pak Isdianto Widiawan. Ini kerjasama dengan kita juga sama menghasilkan produk. Itu produknya sederhana, paru, tapi harganya sangat mahal, 1,5 jutaan. Kemudian omsetnya cukup banyak dan beliau langsung siap juga memasarkan kembali untuk keperluan berbagai macam di bidang ketambahan. Kemudian CV Anugrah Agung itu hadir juga direktur utamanya, itu juga mendampingi adik-adik mahasiswa kita yang menyediakan berbagai auditor untuk laundry dan proyek. CV Cahaya Pratama ini juga mendampingi adik-adik mahasiswa dalam penggunaan laser cutting. Beberapa waktu yang lalu kita membeli laser cutting dengan dana dari Unit juga, yang supaya adik-adik mahasiswa bisa lancar betul menggunakannya sampai didampingi oleh dari CV Cahaya Pratama. Kemudian Bapak Ibu, ini Bank BTN itu sudah menyanggupi akan menggunakan produk kita. Antara lain adalah air minum. Jadi untuk tahap pertama kebutuhan air minum yang ada di Bank BTN itu disuplai dari sekolah vokasi ini, dan insya Allah nanti dapat dengan besar untuk bahan-bahan yang lain. Pada itu yang terakhir, tidak hanya dari Indonesia, insya Allah kita sudah kerjasama dengan perusahaan di China, itu perusahaannya PT Horek Teknologi dari China. Ini hadir perwakilannya Bapak Tito. Terima kasih Pak Master Tito. Ini juga sama, dari PT ini mensuplai material, kemudian kita produksi, selanjutnya kita jual untuk di Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kunjungannya, kehadirannya, doa-doanya, mudah-mudahan insya Allah sekolah pas ini selalu mengembangkan, menyiapkan untuk anak didik kita supaya bisa selalu siap, baik itu bekerja ataupun melanjutkan studi ataupun bisa menjadi usaha. Insya Allah itu Bapak Rektor yang kami hormati, bagi melalui support kami yang dari sekolah vokasi, kami berbangga betul atas support Bapak Rektor selama ini, dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita paham betul Bapak Rektor kita itu rektor yang sangat fenomenal dan spektakuler dari keputusan beliau untuk ini. Dan itu karena Bapak Ibu, Pak Eko selalu menyampaikan, dukunglah rektor yang akan datang. Maka mumpung pada kesempatan ini kami di depan podium, maka insya Allah sekolah vokasi juga siap mendukung sepenuhnya rektor kepemimpinan 2024-2029 insya Allah. Kemudian nanti Bapak Ibu memberikan kesempatan ini, sekaligus nanti mohon Bapak Ibu dengan meninjau sejenak hasil-hasil dari anak-anak mahasiswa kita sebagai produk nyata, bukti nyata, jati diri pendidikan vokasi yang ada di Budi. Kemudian mohon maaf karena kekurangan dalam berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga adalah sambutan Rektor Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Rektor, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati yang punya tuan rumah Pak Dekan Sekolah Vokasi bersama jajaran. Kemudian Ketua Senat, Dewan Profesor Pak Mahasiswa Amanah, para dekan, teman-teman Duji, dunia usaha, dunia industri, ataupun Pak sudah datang ke sini, dan semua yang hadir. Sama mari kita panjatkan puji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini alhamdulillah kita akan melakukan
satu hal yang lebih baik dari daripada kemarin. Jadi menjadi menungso itu yang apik itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin, dan nanti hari depan lebih baik daripada hari ini. Makanya ini kan bagus. Supaya Bapak Ibu besok sekolah vokasi itu dulu adalah gedung pertama Universitas Diponegoro. Makanya kalau panjenengan melihat itu beberapa maaf sering dikatakan proyek Dreampress. Tapi saat perlahan-lahan ya di tangan Pak Budiono dan dua bidadarinya, alhamdulillah mulai sekarang bahkan sekali. Saya ingat dulu Pak Budiono kantornya saja, kantor fakultas, kantor dekan itu masih Allah kecil, ya, kayak kereta api, gitu. Kayak gerbong gitu. Ya, dari yang sekarang sudah bagus. Sering saya katakan berkali-kali, ya. Undip hari ini alhamdulillah ranking 2 terfavorit se-Indonesia. Ranking 2 itu untuk yang basisnya prestasi SNBP. Sementara untuk yang basis tertulis yang akan digelar, kita ranking 5, pendaftarnya 54.000. Kita harus melihat daya tariknya mahasiswa itu apa kok sampai pilih Undip, kok milih vokasi Undip. Ya. Alhamdulillah kemarin yang daftar jalur prestasi yang masuk vokasi itu banyak. Hampir semuanya terisi semua ya, produk ya. Yang daftar jalur profesi vokasi full kan. Dulu itu vokasi itu hanya digunakan sebagai panjatan saja. Jadi dasar dulu vokasi terima, nanti kalau terima di Undip yang akademis, ya akademik pindah. Kita bisa kosong atau jadi sekarang ada regulasi yang baru keterima, kalau dia sudah dimasuki maka tidak akan tadi bisa selain itu sih. Dan banyak yang tertarik. Nah tertarik itu seluruh dia komunitas. Kemudian itu melakukan survei pasar. Nah ini dulu dilakukan oleh Prof. Jamari, nanti Prof. Herman ya harus melanjutkan untuk melakukan survei pasar itu Pak. Ya kita tahu saja ini kelompok ini kelompok, kan? Kita harus tahu sebagai satu dunia kita harus tahu. Makanya salah satunya adalah brandingnya itu adalah kualitas sarana prasarana. Kalau sarana prasarana di sini ini kalau biasa terus, insya Allah anak-anak tertarik. Dan yang utamanya anak-anak kita terjadi anak-anak kagetan. Tahun 2017 ke 18 saya ke Taiwan. Ya, karena dari tempat Jackson, sekarang diperlihatkanlah salah satu lokasi adalah museum mereka. Saya ke museum itu dan belajar alat-alat yang di museum itulah adalah alat-alat yang sedang kita pakai. Oh, bahaya banget kan? Jadi masih anak-anak terus dari sini kemudian ke dunia kerja yang dia dekat ternyata berbeda. Mau sudah digital. Itu tambahan jadi. Maka sejak itu kita bikin kebijakan penguatan perawatan gedung. Makanya juga saya sarankan Bapak Ikan tidak hanya kami membangun, tapi juga perawatan gedung, inspeksi, drill latihan harus selalu terus. Nah itulah makanya memang kepada teman-teman vokasi saling merangkap. Dan terakhir saya doakan supaya gedung ini nanti betul-betul bermanfaat, bisa menghasilkan ahli-ahli di bidangnya, ahli-ahli di bidangnya. Dan orang-orang yang siap latih, tapi orang yang siap kerja. Kalau siap latih,
dilatih kesiapan karena sudah biasa terus latihan sama dengan ada di dunia. Ya, Bapak sekalian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf sekali kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penandatanganan prasasti oleh Rektor Universitas Diponegoro dan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Kepada yang terhormat Rektor dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, kami persilahkan. Kepada yang terhormat para wakil rektor dan para wakil dekan Sekolah Vokasi, kami persilahkan untuk menghadiri penandatanganan prasasti. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah tinjauan lapangan dan pengguntingan tinta sebagai simbol pembukaan dan peresmian gedung Teaching Factory Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Untuk itu, kepada yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya, didampingi Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro beserta jajarannya, kami persilahkan untuk melaksanakan tinjauan lapangan gedung Teaching Factory Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.